Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode studi Islam Bapak Haji Afif Hussein MA dan segenap teman-teman PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon kelas A8 yang sangat saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi isu HAM dan gender dalam perspektif Islam. Ajaran agama yang dianggap telah lama menindas kaum Hawa, ajaran-ajaran yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, telah digunakan sebagai justifikasi terhadap persepsi masyarakat yang sangat merugikan kaum perempuan. Akan tetapi, kritik terhadap ketidaksetaraan gender ini dalam hubungannya dengan hak asasi manusia tidak hanya kembali pada kesalahan persepsi masyarakat saja. Kalangan feminis juga banyak mempertanyakan tentang konsep hak asasi manusia itu sendiri. Kritik mendasar terhadap hak asasi manusia datang dari kalangan feminis dengan mempertanyakan kembali keberpihakan hukum internasional itu terhadap pembuatnya. Al-Quran mempunyai prinsip bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba, karena laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama, min nafsi wahidah, tugas yang sama, khalifatullah, dan kewajiban yang sama, liya'budun. Konsep dan pengertian gender. Hukum Islam diterapkan untuk kepentingan manusia dan bertujuan kemanusiaan universal, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip ini harus jadi dasar substansi terseluruh persoalan hukum. Yusul Laking mengatakan bahwa sekarang ini gender studies sebagian besar membincangkan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam Islam yang tertuang dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 32 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu wa as'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap kebahagiaan kamu atas kebahagiaan yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Al-Quran mempunyai prinsip bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba, karena laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama, min nafsi wahidah, tugas yang sama, khalifatullah, dan kewajiban yang sama, liya'budun. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia atau HAM barangkali mendefinisikan kembali atau mencari definisi yang tepat bagi hak asasi manusia atau HAM dalam agama Islam yang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan jika isu HAM diaplikasikan dengan perempuan dan Islam, maka persoalan yang muncul adalah perbedaan penafsiran terhadap sejarah Islam. Sejarah pra-Islam dipandang berbeda oleh dua kelompok ekstrim dalam kaitannya dengan isu perempuan. Sebagian kelompok misalnya memandang bahwa kebebasan perempuan dalam menentukan siapa ayah dan bayi yang baru dilahirkan dengan cara mengundang semua lelaki yang mungkin menjadi ayahnya adalah suatu kebebasan perempuan yang pada perkembangan Islam berikutnya hak-hak semacam ini dibatasi. Sebagian yang lain melihat bahwa perempuan yang disamakan dengan barang dagangan merupakan bukti bahwa Islam berusaha mengangkat harkat perempuan dan mengembalikan hak-hak dasar kemanusiaannya. Pandangan akan zaman pra-Islam ini juga yang merupakan salah satu pemicu berbedanya pendapat tentang reformasi yang dilakukan oleh ajaran Islam.
Al-Quran sendiri tidak memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu timpang. Justru sebaliknya, justru tidak ada kelebihan satu atas lainnya, baik dalam bidang mental maupun moralnya. Kedua, jenis kelamin itu nantinya akan sama-sama diberi pahala atau hukuman sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Apabila mereka mengerjakan pekerjaan yang baik, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Sebaliknya, apabila mengerjakan pekerjaan yang buruk, maka akan mendapatkan balasan atas perbuatannya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kata yang atau kalimat yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.